2014, nanti gue ngeliat Prabowo Gangnam Style, ntar lo pilih lagi ya. Prabowo gini-gini. Wah ini lucu juga nih, kita pilih aja. Berapa jumlah kita yang sangat menolak hak angket serta pemakzulan presiden. Presiden Joko Widodo terhadap hak angket tidak berfungsi daripada badan mengaku dan KPU. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya dan dilancarkan segala rizkinya. Ya teman-teman semua, ini adalah bulan Ramadan ya, dimana semua umat muslim melaksanakan puasa. Dan tentunya kita harus tetap semangat dan produktif ya untuk menjalankan ibadah puasa ini. Jangan hanya tidur-tidur saja. Nah teman-teman semua, beredar ya video di mana ada demo tandingan untuk pemakzulan Pak Jokowi dan juga untuk hak angket DPR. Nah lucunya di sini ada anak-anak SMA yang ikut serta menjadi demo tandingannya ya. Gue sendiri agak bingung sih, kenapa kok anak SMA bisa seperti itu gitu loh. Apakah mereka tidak melihat atau justru dibayar? Karena di sini ada ya seseorang yang mengupload video di TikTok mengatakan bahwasanya memalukan demo tandingan dari kubu sebelah nekat bayar anak SMA untuk demo tolak hak angket di depan gedung DPR RI. Apakah benar ini bayaran atau justru memang benar-benar pure dari hati nurani? Dan juga apakah kalian sudah melihat demo tandingan dari mahasiswa yang terlihat sangat tidak meyakinkan? Di mana di situ ada wanita yang tidak meyakinkan kalau dia adalah mahasiswa. Dan nanti akan kita bahas juga ya, ada komentar dari para netizen. Oke teman-teman semua, sebelumnya kita lihat dulu ya video dari Bung Panji. Ini video tahun 2012 ya, tapi relate dengan tahun 2024. Dan nanti akan dilanjutkan video-video demo tandingan. Oke teman-teman semua, kita lihat videonya. Demokrasi nggak akan membawa hasil yang baik untuk rakyatnya kalau rakyatnya nggak dilengkapi kemampuan untuk berdemokrasi. Kita melihat SBY nyanyi ada apa lagi, dipilih. Jokowi itu kemarin ada video stand up di YouTube, pilih. Gua khawatir nih 2014, nanti gua ngeliat Prabowo Gangnam Style, ntar lo pilih lagi ya. Prabowo gini-gini. Wah ini lucu juga nih, kita pilih aja. Segitu kualitas demokrasi kita segitu. Ya tapi memang benar kenyataannya seperti itu, banyak yang memilih. Nah di video yang kedua ini terlihat ya Caimin menangis. Coba kita lihat videonya. Betapa lembutnya hati Caimin ya kan, melihat video klip sampai menangis. Apalagi dia yang melihat demo tandingan ini, coba kita lihat videonya. hadir di sini, jangan pedulikan berapa jumlah kita. Yang kita pedulikan adalah kita berjuang di jalan yang hak. Kita berjuang. Kita mahasiswa serta pelajar sangat menolak hak angket serta pemakzulan presiden. Saya berdiri di sini ingin mendengarkan kalian nyanyi seperti lagu yang saya berkata. Hak angket. Saya mohon silakan suaranya agar sah. Ini parah nih. Tenang, tenang.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tolong untuk yang berpromosi dipersiapkan, kita akan isi dengan baik. Mas, Ini parah ini. Mas, saya tanya. Oke, seperti itu teman-teman pertanyaan. Dari mana korlapnya mana? Korlapnya mana? Korlapnya mana? Aku pada kabur. Korlapnya mana? Mana korlapnya? Saya mau wawancara. Ada korlapnya? Mana korlapnya, Mas? Mas kan ikut demo di sini. Kenapa ikut demo? Kenapa ikut demo, Mas? Mas, kenapa ikut demo, Mas? Mas, saya nanya nih, Mas, kenapa ikut demo? Mas, Mas yang mungkin, nah ini bisa mungkin jawabnya. Kenapa ikut demo di sini, Mas? Kenapa ikut demo di sini, Mas? Kan tahu kenapa ikut demo, Mas? Boleh nggak sih gue ketawa? Betapa polosnya mas-mas yang ada di dalam video ini ya. Coba lihat, dicariin korlapnya aja nggak nemu-nemu loh. Segitu banyaknya orang ditanyain ini ngapain di sini, ngapain demo apa ini, bingung jawabnya. Terlihat banget kalau koordinatornya itu tidak memberikan kisi-kisi sedikit gitu biar tahu nanti kalau pas ada yang tanya kan jawabnya enak gitu ya kan. Kalau ini jelas nih, kalau kayak gini pasti ada yang memandu dan tentunya di balik ini semua pasti akan ada lah cuannya dikit-dikit mah. Terus terang gue gatel banget nih, makanya gue sedikit mau kritik ya. Nah ini ada lagi nih teman-teman semua, ini video juga yang tidak meyakinkan kalau dia mahasiswa. Coba kita lihat dulu videonya. Presiden Joko Widodo yang adanya hak angket tidak berfungsi daripada Badan Bawaslu dan KPU. Tapi teman-teman, adanya info bahwa mahasiswa yang sudah tertangkap justru kita di sini sangat riskan. Kita ingin mengeluarkan aspirasinya karena Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang kepolisian. Saya ingin meminta teman-teman satu, dia melindungi, dua, dia mengayomi, dan tiga, dia menertibkan daripada masyarakat. Apakah kita ingin di sini berdiri pemerintahan? Apakah kita ingin di sini adalah aksi damai? Apakah kita ingin berusaha Kalau menurut gue pribadi sini sangat memalukan ya. Demo tandingan mahasiswa dari kubu pro KPU sangat memalukan sekali. Apa yang dia inginkan? Apa yang dia bela gitu loh. Aduh. Oke teman-teman semua, coba menurut para netizen bagaimana? Kita lihat videonya. Ini lagi ada demo tandingan mahasiswa. Buset, mahasiswa rambutnya pirang, pakai sendal jepit. Mahasiswa pejablay pantura. Main dekil bener. Kalau mahasiswa kan kelihatan mukanya ya nggak, imut-imut, caem, ya nggak. Pokoknya ya dandanannya kita tahu dah anak sekarang. Ini mah megaloman, rambutnya pirang pakai sendal jepit. Menolak hak angket. Parah. Ini lucu banget sih. Ada kumpulan pelajar yang joget oke gas di depan masa aksi yang sedang mendorong untuk hak angket. Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kocak kalau kita lihat sekilas, tapi jadi miris kalau kita bandingkan dengan gerakan politik dari berbagai pelajar lain di seluruh dunia. Gue kasih contoh. Ketika di Indonesia, pelajar justru digunakan sebagai masa aksi bayaran untuk kebijakan yang enggak jelas. Di belahan dunia lainnya, tahun 2018, ada pelajar berusia 15 tahun yang rela bolos sekolah demi melakukan demonstrasi di depan gedung parlemen Swedia dengan tuntutannya adalah perbaikan lingkungan. Karena dapat banyak dukungan, akhirnya dia rela bolos setiap hari Jumat untuk demonstrasi dengan gerakan judulnya Fridays for Future. Namanya adalah Greta Thunberg dan sekarang dia adalah salah satu aktivis paling berpengaruh di dunia. Karena gerakannya, dia berhasil menggerakkan demonstrasi secara global di berbagai penjuru dunia. Dia bicara di forum PBB, dia menentang pemimpin-pemimpin dunia, dan dia melakukan semuanya dimulai saat dia masih, pelajar.
Ada lagi, pelajar usia 17 tahun dari Hong Kong yang berhasil menginspirasi dunia lewat Umbrella Movement-nya. Umbrella Movement adalah gerakan menutup jantung pusat keuangan di Hong Kong selama 79 hari untuk melawan pemerintahan Cina. Bahkan, saat umur 15 tahun, dia sudah mendirikan suatu kelompok namanya Scholarism. Intinya adalah gerakan pro-demokrasi untuk melawan pemerintahan Beijing. Namanya adalah Joshua Wong. Dia adalah pemimpin pro-demokrasi di Hong Kong. Dan saking terkenalnya, Netflix membuatkan dokumenter khusus untuk Joshua Wong dan juga teman-teman di Hong Kong. Dulu di Indonesia, Soekarno sejak masa bangku SMA saat di Surabaya sudah dikenalkan dunia politik, misalnya lewat Sarekat Islam, dan bahkan dia sudah bicara soal menentang kolonialisme Belanda. Tapi di Indonesia hari ini, pelajar itu dianggap harus jauh dari dunia politik. Dibilang, ngapain pelajar ikut-ikut politik, demonstrasi, fokus belajar, orang tua lu capek-capek ngebiayain lo. Misalnya, saat aksi reformasi di korupsi tahun 2019 dan Omnibus Law Cipta Kerja tahun 2020, banyak pelajar mulai dari SMA, STM, SMK, itu ikut turun meramaikan aksi demonstrasi. Minusnya adalah nggak semua dari mereka itu paham substansi, tapi wajar, nggak apa-apa. Toh anggota DPR juga nggak semua baca draft undang-undang KUHP dan Omnibus Law Cipta Kerja. Tapi apakah mereka mendapatkan pendidikan politik? Enggak. Yang ada mereka malah direpresi, mereka malah dilarang oleh Dirjen Dikti, mereka malah diancam akan sulit mendapatkan pekerjaan. Pembodohan kan? Tapi gue nggak hilang harapan sih. Baru-baru ini ada sekolah yang ngadain nobar dirty vote. Ada lagi sekolah yang gurunya ngajarin soal metode aksi demonstrasi. Dan itu luar biasa progresif. Lagi pula, undang-undang kita tuh nggak pernah ngelarang kok soal pelajar dan juga gerakan politik. Bangsa yang maju itu harus diberikan pendidikan sebaik-baiknya, termasuk pendidikan politik. Tapi kalau bangsa yang pengen instan dan juga pengen pembodohan terus, ya dikasih cuma makan siang gratis doang. Tapi soal politik dan sejarah, dihilangkan. Ya, kena lagi makan siang gratis. Tapi bener ya kata si abang ini ya, memang pendidikan politik itu penting dari sejak dini. Biar apa? Para pelajar biar melek gitu loh, biar tahu dan ikut serta nantinya. Jadi kayak nanti ketika ada pemilihan presiden lagi atau pemilihan yang lain, dia akan mempertimbangkan siapa pilihan terbaiknya dan dia akan riset tuh data-datanya, akan diungkap yang paling benar siapa sih? Tentu akan seperti itu ya, kalau dari sejak dini sudah dikenalkan dengan politik secara benar. Oke teman semua, kita lanjut lagi ke videonya. Iya. Pajak kan nanti akan naik 12%. Ya kan? Saya rasa lebih bagus kalau sebagian dari pajak ini kita alokasikan untuk kesejahteraan para koruptor-koruptor kita. Ya enggak? Koruptor-koruptor kita ini kita fasilitasi dengan kebutuhan-kebutuhan yang mewah. Misalkan nih, kita sediakan seragam mewah dengan bahan berkualitas dari kain kafan. Kendaraan super mewah yang ramah lingkungan, yang mereknya keranda mayat. Ya kan? Terus kita buatkan apartemen-apartemen dengan fasilitas-fasilitas lengkap. Misalkan AC dengan tingkat kehangatan 15.000 derajat Celcius. Kolam renang dari cairan timah panas. Saya rasa masyarakat akan setuju kalau sebagian pajak ini kita alokasikan untuk kesejahteraan koruptor. Iya, karena alokasinya jelas. Jadi masyarakat merasa puas karena hasil keringat jerih payah mereka itu jelas di arahnya kemana, alokasinya kemana, anggarannya digunakan buat apa kan? Artinya ada transparansi lah gitu ya. Dan juga pasti satwa-satwa koruptor kita ini pasti akan merasa senang dan tambah semangat untuk melakukan aksi perkorupsiannya. Ya enggak? PPN naik 12%. Rasain nih buat kaum-kaum yang milih 02 nih ya. Rasain nih buat kalian all in. Ini jogetin aja udah oke guys. Wait. Bentar. Sini gue jelasin deh. Jangan main salah-salahin aja. Jangan tiba-tiba nyalahin 02. Jangan tiba-tiba nyalahin Prabowo. PPN naik 12% itu memang undang-undangnya itu sudah disahkan tahun 2021. Jadi dari 2021 itu memang udah dibahas kenaikan pajak 12% ini. Kenaikan pajak 11% di tahun 2022 dan kenaikan 12% di 2025. Jadi memang awalnya itu ada yang mengajukan kenaikan pajak dan meminta untuk dibahas di DPR. Siapa yang mengajukan? Ya the one and only, presiden elu. Ya maksudnya presiden kita. Siapa lagi kalau bukan Bapak Joko Widodo. Jadi Pak Jokowi sendiri yang meminta dan mengajukan tentang kenaikan pajak ini dan dibahaslah di DPR. Tentang kenaikan pajak ini, gak semua all in kok. Masih tetap ada partai-partai yang tidak setuju. Jadi jangan lu ngomong
Kenapa komennya baru sekarang? Kenapa nggak dari dulu aja? Dari dulu juga udah ada yang komen, dari dulu juga udah ada yang nggak setuju. Cuman itu tetap sah-sah aja. Dan itu yang gue nggak suka dari eranya Pak Jokowi itu, kayak selalu apa yang Pak Jokowi pengen tuh pasti aja jadi sah. Nah, Nasdem juga kurang setuju, Demokrat juga sama. Partai Buruh juga mengkritik keras, dan the one and only PKS. Terus terang saya merasa aneh dengan kebijakan pemerintah ini ketika ekonomi sedang berjuang tertatih-tatih untuk bangkit dan pulih, tetapi malah dihantam dengan berencana menaikkan PPN katanya gitu. Karena waktu itu kan masih COVID ya ceritanya. Jadi ya kalau teman-teman belanja di supermarket, di kafe, makan, di restoran itu ada PPN-nya semuanya. Nasdem juga sama. Nasdem tidak setuju nih teman-teman, atau menolak terhadap pengenaan pajak ke pajak pendidikan, sembako, serta jasa layanan kesehatan. Hal ini memberatkan masyarakat berpenghasilan rendah ke bawah, dan ini merupakan dasar kebutuhan pokok manusia yang diatur dalam Undang-Undang 1945 gitu. Ini kata Nasdem. Nasdem juga nggak setuju, soalnya PPN itu kan menyangkut sembako dan lain-lain. Itu sih yang bikin riskannya tuh. Jadi PPN itu adalah pajak yang memang langsung berhadapan dengan kita setiap harinya gitu, dengan masyarakat setiap harinya gitu. Yang gue sapu sih sebenarnya sama statement dari Partai Buruh. Kalau pertumbuhan ekonomi kita sudah 7%, bolehlah pajak dinaikkan. Itu kan berarti pendapatan rakyat meningkat, gaji buruh meningkat, katanya gitu. Gue juga setuju. Jadi kalau misalnya memang mau menaikkan pajak, mau menaikkan harga dan lain-lain tuh harus beriringan juga dengan kenaikan pendapatan dari masyarakat itu sendiri. Jadi jangan sampai masyarakat lagi susah cari kerja, lagi terjerat banyak masalah, ditambah sekarang naik pajak juga gitu. Ya tapi kan kalau gitu jangan nyalahin 02 lah, kan itu udah ada dari tahun 2021 gitu. Ketika lu mendukung paslon tertentu, jangan pernah kalian samain sikap politik dengan sikap personal gitu. Itu udah nggak match dan nggak apple to apple jadinya gitu. Jadi kalau kita membahas tentang kebijakan politik, tentang sikap politik, ya kita matchkan juga dengan sikap politik, bukan dengan sikap personal. Jadi kalau misalnya yang dikritik itu tentang kebijakan, tentang sikap politik, ya yang lu counter juga tentang sikap politiknya, bukan tentang sikap personalnya. Karena personal dan politik itu nggak bisa kalian samain. Personalnya udah personal sebagai beliau, sebagai Prabowo, sebagai Jokowi, tapi kalau udah lu ngomongin sikap politik, orang-orang di dalamnya wajib bertanggung jawab atas itu gitu. Nah jadi intinya PPN kita naik itu karena memang ada keinginan dari presiden kita, dari Jokowi gitu. Dan ketika lu memilih 02, ya lu memilih keberlanjutan, melanjutkan hal-hal yang memang sudah dirancang di era Jokowi gitu kan. Itu yang statement dari Pak Erlangga juga kan kayak gitu. Karena masyarakat 58% sekarang memilih keberlanjutan, ya kita lanjutin. Yang kemarin rancu-rancu, yang kemarin aneh-aneh juga jadi dilanjutin gitu kan. Salah satunya kenaikan pajak ini. Karena ini yang dirubah itu adalah kebijakan-kebijakan yang tidak pro rakyat kecil. Contohnya nih, kayak kebijakan yang dikampanyekan PKB, BBM gratis, itu kan gak masuk akal gitu. Ketika Caimin itu mengajukan kepada Pak Anies, ya Pak Anies juga menolak karena itu program yang gak masuk akal gitu. Jadi kalau Anies itu konsisten selama memang programnya dan kebijakannya tidak pro rakyat kecil dan tidak jelas, yang ngapain di ACC, yang ngapain didukung gitu, ya harus dirubah gitu. Dia tuh nggak pandang bulu. Bahkan program yang diajuin sama wakilnya, sama partai pengusungnya, dia tolak kalau misalnya itu nggak jelas, apalagi dari orang lain gitu yang memang tidak pro rakyat gitu. Dan gue pun sama, kalau misalnya Anies nanti menang dan memang Anies ini banyak kebijakan yang tidak jelas, salah satunya menaikkan pajak seperti ini, gue bakal orang yang paling komplain. Karena yang gue bela itu bukan Anies Baswedan, tapi yang gue bela itu kebijakan yang pro rakyat. Ketika kebijakan itu tidak pro rakyat kecil, ketika undang-undangnya aneh dan lain-lain dan tidak pro kepada masyarakat banyak, ya gue juga bakal komplain, gak peduli siapa presidennya gitu loh. Ya gitu aja deh penjelasan dari gue. Ya benar sekali, begitupun dengan gua bro. Jadi ketika nanti siapapun itu yang akan menjadi seorang presiden di tahun 2024 ini, dan gua berharap itu Pak Anies Baswedan, kita pasti akan kritik ketika kebijakannya tidak pro dengan rakyat. Karena memang itulah pentingnya seorang oposisi, dan pemerintah harus punya oposisi biar balance teman-teman semua. Oke teman-teman semua, menurut kalian gimana? Jangan lupa untuk tinggalkan komentar dan kritikan kalian di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like, subscribe channel ini. Sekian dari gua Prayoga Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.